Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama 'alaina wa hadana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta Ibu Sekretaris Desa serta jajaran perangkat Desa Jarak Kulon, yang kami hormati Ibu Camat Jogoroto atau mewakili, yang kami hormati Bapak Babinsa dan Kabir Pas Jarak Kulon, yang terhormat Bapak Kasih Saking Kecamatan serta Bapak Pendamping Desa, dan yang hormati Bapak PPL Bapak Muji serta para undangan Bapak RT, Bapak RW, BPD menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan bersama-sama. Untuk itu hadirin semua dimohon untuk berdiri. Baiklah para bapak sekalian, kini menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Jarak Kulon, mungkin langsung nanti menyusul sambutan yang kedua berurutan yang disampaikan Bapak Babinsa atau Babin Kamtibmas. Oleh keduanya, oleh salah satu mewakili. Sambutan yang ketiga dari Kasih Kecamatan, dan sambutan keempat pendamping desa, serta sambutan yang kelima dari PPL Bapak Muji. Kepadanya waktu dan tempat secara berurutan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin ala sayyidina Maulana Muhammadin. Para bapak dan ibu saudara saya, niki musdes untuk rencana tahun 2023. Tapi untuk perencanaan panjenengan saya itu sudah awal pun sudah ada masukan-masukan yang mana untuk yang dilaksanakan atau dikerjakan pada tahun yang akan datang, yaitu tahun 2023. Ya, jadi sampun panjenengan saya awal menika sampun dikepalaken untuk mana-mana yang diusulkan. Alhamdulillah ini musdes ini penetapan untuk yang di ACC atau yang disetujui. Nah, ini nanti pada waktu tahun 2023. Setengah saking yang untuk bocoran mawon yang di ACC atau yang disetujui untuk musdes, satu mungkin untuk normalisasi sungai. Nah itu terus dongeng untuk saluran air drainase juga, insya Allah itu mungkin mudah-mudahan nanti dijabarkan kali Busedes mungkin yang mana-mana yang bisa dilaksanakan atau bangunan atau kegiatan pada digunakan atau dilaksanakan pada tahun 2023, insya Allah mungkin itu dilaksanakan. Itu untuk yang musdes. Untuk yang tambahan lagi atau masukan lagi, ini alhamdulillah kemarin juga sampun ada pembentukan BUMDes. Nah, utamanya BUMDes selama ini sampun wonten cuma belum 100% berjalan kegiatan itu, namun kegiatan itu ingkang berjalan. Ini terus simpan pinjam yang selama ini yang berjalan. Dan ini alhamdulillah kemarin itu sampun dibentuk untuk BUMDes. Nah, ini insya Allah kegiatan itu dipun tambahi kebersihan. Gimana
sampah. Nah itu nanti kita panjenengan sedaya monggo mangke dipun informasikan nanti desa berusaha untuk menika tentang menanggulangi sampah menika. Nah niku mangke yang ngurus niku pengurus BUDES niki kula hanya yukani semrat kemawon. Terus nanti sasaranipun juga warga kan mangke warga Bapak RT sinten mawon sing perlu monggo didata. Nanti kalau sampun didata tiang pinten mangke kan yang ngurusi juga BUDESnya, nanti kita hanya yukani informasi mawon. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atau informasi sementara itu. Yang penting panjenengan sedaya ini dikumpulkan yaitu untuk musdes penetapan bangunan atau kegiatan tahun 2023 yang akan datang. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Jarak Kulon dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak perangkat Desa Jarak Kulon, dan yang saya hormati Bapak Pambing Kaptipmas Bapak Koji. Saya hormati pula Bapak PPL dari Kecamatan Jogoroto, dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini untuk pembahasan masalah musyawarah desa ini. Saya minta tolong apa yang nanti sudah dibahas di sini atau disetujui. Nah, ini tugasnya bapak-bapak untuk menyampaikan ini tetangga kanan kirinya ya. Kalau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadir untuk mendengarkan musyawarah desa, musdes, musyawarah desa yang akan disampaikan. Sebetulnya musyawarah desa sudah diprogramkan sejak kemarin, cuman sekarang kan sudah diputuskan juga lurah, sudah diberikan, malah ditambah masalah sungai tadi bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada kehadiran saya di sini bisa memberi manfaat kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Saya tidak akan memberikan panjang lebar, saya hanya menegaskan saja karena musyawarah desa ini sudah diprogramkan sejak kemarin. Ya, sudah ini yang akan dibangun di tahun depan yang akan datang sudah diprogramkan. Iki lo, ternyata sudah dipersetujui oleh masyarakat dan sekarang sudah di ACC orangnya. Sudah di ACC, tinggal pelaksanaan saja. Jadi kalau tinggal pelaksanaan saja, berarti kita harapkan untuk pelaksanaan itu dengan sebaik-baiknya kita sumbangin. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Jarak Kulon, yang saya hormati Pak Fauzi dari Polsek Jogoroto, yang saya hormati Pak Babin, yang saya hormati pendamping desa, dan itunya mana, pokoknya mana. Yang penting nanti pembangunan itu dilaksanakan dan jenengan selaku masyarakat yang diundang berhak ikut mengawasi bagaimana pelaksanaan pembangunan desa itu bisa berjalan dan akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan untuk ketahanan pangan, salah satunya untuk bantuan benih padi kagem petani di Desa Jarak Kulon. Mau Pulau Mireng seperti itu. Terus untuk sarana pupuk di Desa Jarak Kulon itu insya Allah
kalau sekitar di bulan Desember itu kalau 100 hektar panen itu banyak menangnya. Diukur dari biaya yang sangat tinggi, begitu panen hasil sangat rendah. Harga sangat rendah. Tapi seakan-akan nggak sesuai apa yang mereka kerjakan atau biaya. Gitu. Usulan saya tolong dipikirkan masalah harga, jangan sampai terlalu menggeret seorang petani. Kemudian kalimat subsidi mewakili kemudian yang masalah subsidi, Pak, untuk pemotongan biaya, karena di situ ada urusan urus kartu tani, tapi sebagian tidak jadi, tidak dapat representasi. Acara yang selanjutnya, acara keempat, pemaparan RKP Des oleh tim penyusun. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Sekretaris Desa. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, bini'amatillah. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Ibu Camat Jogoroto, saya hormati Bapak Kepala Desa Jarak Kulon, Bapak Ikhwan Muslimin. Yang saya hormati Bapak Bintara Desa, Bapak Saiful Amin selaku Babinsa Desa Jarak Jogoroto. Yang saya hormati Bapak Bayangkara Keamanan Ketertiban Lingkungan Masyarakat, Bapak Babin Kamtibnas, Bapak Fauzi. Yang saya hormati Bapak Koordinator BPL Pertanian Kecamatan Jogoroto, Bapak Muji. Yang saya hormati Bapak Pendamping Profesional Desa, Bapak Mukhtar. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, RT RW, tokoh perempuan, unsur PKK, bidan desa, kader, tokoh agama, dan semua yang hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini saya sebutkan semua, Bu, karena adalah unsur daripada Muslim Bangdes itu, pesertanya dari itu semua. Langsung saja sesuai dengan pembawa acara. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kami akan memaparkan kemarin yang telah diusulkan di bulan Juli waktu musyawarah rencana kerja pemerintahan desa RKP Des. Nah, sekarang di Muslim Bangdesnya itu ada di penetapan, nggih. Jadi kemarin usulan-usulan yang ditampung, alhamdulillah sepertinya juga bisa fisik, tetapi juga pembangunan non fisik. Jadi kebijakan dan program pembangunan desa diprioritaskan untuk program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa, di mana prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa, dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Jadi di situ yang diusulkan atau di rencana kerja pemerintahan desa itu ada 5 bidang. Yang mana bidang pertama itu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, yang mungkin Bapak Ibu jarang mendengar, tapi informasi publik itu sudah kami informasikan, okay, melalui papan informasi publik yang besar itu. Jadi bidang penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya ya belanja silpa, tunjangan, belanja barang dan jasa, belanja modal, operasional dan tunjangan BPD, operasional dan tunjangan RT RW. Nah, yang kedua adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang mana di pelaksanaan pembangunan desa ini tidak hanya fisik. Oke, jadi fisik dan fisik diantaranya, kalau yang fisik kemarin penjelasan usulkan itu memang sesuai dengan penggunaan dana desa di tahun 2023.
yang mana sasarannya diantaranya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan di perekonomian. Itu diusulkan normalisasi sungai. Okay? Normalisasi sungai ini bidang yang sangat tepat di tahun 2023 karena di situ banyak menyerap tenaga kerja. Untuk memenuhi sekaligus mengurangi pengangguran, di situ ada padat karya tunai desa. Jadi di sini ada normalisasi sungai yang akan dilakukan di dusun jarak dan dusun santren. Kemarin yang usulkan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi normalisasi sungai, dusun jarak, dusun santren dengan manfaat meningkatkan hasil pertanian sehingga produksi pangan meningkat sekaligus mengurangi pengangguran. Yang kedua, pembangunan saluran drainase di dusun Dongeng yang kemarin diusulkan dengan manfaat meningkatkan kesehatan masyarakat. Lalu ada pembangunan ini memang rusak di persawahan, ada kurang lebih 70 meter. Letaknya itu di dusun jarak, cuma penggunanya itu ada warga Dongeng, jadi ada di sebelah pojok wilayah kita di dusun jarak. Itu pembangunan PPT ngerus kelihatannya niku nggih. Yang keempat, pembangunan jalan paving di dusun jarak. Dan yang ketiga itu di bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Di antaranya kegiatannya yaitu pembinaan kesehatan dan sosial budaya, bantuan sosial, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fasilitas lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan itu apa mawon banyak. RT RW itu termasuk lembaga kemasyarakatan, LPMD. Bidang pemberdayaan masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Nah, mengenai anggaran nanti dibahas di anggaran pendapatan belanja desa. Ini rencana kegiatannya. Jadi kegiatan apa yang akan dianggarkan? Ini tadi kurang lebihnya begitu. Dan nanti di APBD ada lagi. Itu penetapan anggarannya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini saja. Kalau tanya jawab tadi katanya moderatornya nanti akan diberi ruangan tanya jawab, monggo kerso. Ngaten nggih? Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan RKPDes yang telah disampaikan oleh Ibu Sekretaris Desa. Kita ini paham nggih, dadi niku wau ingkang bahasan fisik normalisasi ngrisiki kali ngrisiki kali drainase Dongeng kali wonten wau paving jarak kulon. Nah, kalau wonten cendera tersebut berarti bisa diusulkan di tahun 2024 karena tahun ini anggaran sudah diserap di beberapa titik keluar. Untuk acara yang selanjutnya sosialisasi dan pembahasan BUMDes. Ini terkait BUMDes, ngapunten kemarin sudah kita review ulang, dibentuk lagi BUMDes. Sekarang ini perlu pemaparan saking Bapak Kepala Desa. Pramila untuk waktu dan tempat Bapak Kepala Desa kami persilahkan. Langsung kemawon nggih, niki wau sejak awal sampun kula singgung, sampun kula informasiaken bahwa BUMDes nggih tentang BUMDes kawula niku nggih. BUMDes insyaallah kalau ini sampun terbentuk pengurusanipun untuk kegiatanipun. Nah, yang satu yang sudah lama niku tentang simpan pinjam untuk wangun niku nggih yang menjalankan juga BKD, titipaken penggene BKD. Nah, terus ditambahi niki maneh setelah terbentuknya BUMDes niku membuat kegiatan lagi tentang sampah. Nah, niki yang paling rawan kan sampah nggih ya. Sampah niku yo nopo nggih dadi kresek kudu dibawa nang gone kali niki yo nopo carane menanggulangi niki nggih. Nah niki monggo alhamdulillah BUMDes berusaha yo nopo carane menanggulangi sampah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyambung informasi dan sosialisasi dari Bapak Kepala Desa begini ceritanya nggih. Jadi BUMDes kita, BUMDes niku napa sih? Badan Usaha Milik Desa. Jadi ini BUMDes awake dhewe.
Nah, lek daerah ya badan usaha milik daerah, berarti kabupaten. Nah, desa itu punya badan usaha seperti perusahaan, memang ya seperti perusahaan. Jenenge niku BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, kebetulan kemarin niku pun disepakati bahwa nih BUMDes desane awake dhewe niki ada 2 kegiatan. Yang pertama niku kegiatan simpan pinjam yang sudah berlangsung. Saya informasikan juga dan saya beritahukan ke penjenengan bahwa desa kita itu juga punya badan kredit desa atau BKD alias utang-utangan. Nggih. Niku wonten jenenge badan kredit desa yang sejak puluhan tahun yang lalu niku sampun enten. Ngoten nggih. Niki kula informasikan, bek menawa butuh utang-utangan ten mriki enten, ngoten nggih. Nah, niku lek riyen mboten masuk BUMDes karena ada aturan yang baru, BKD wajib melebur diri menjadi unitnya BUMDes. Itu juga milik kita Bapak Ibu, milik panjenengan, miliknya panjenengan masyarakat jarak kulon semua. Okay. Itu kantornya ada di sini. Kalau buka setiap hari Kamis. Kamis pagi jam kerja itu biasanya sampai jam 12. Ada petugasnya dan administrasinya sangat tertib Bapak Ibu karena bekerja sama dan didampingi oleh BRI. Jadi kita itu diberi petugas dari pemerintah kabupaten untuk nangani itu, namanya juru tata usaha. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi keuangannya tetap terpantau. Tuh, yang kedua ini bentuk lagi baru Bapak Ibu. Jadi kami Pak Kepala Desa beserta perangkat desa semuanya juga penjenengan Bapak RT RW, mari kita berkolaborasi menyatu ngaten nggih. Bagaimana desa kita itu menjadi indah, menjadi bersih, menjadi sehat, kebutuhan masyarakat. Dan sementara ini yang telah dipampangkan tadi itu sampah nggih. Yang mana sampah itu memang di mana-mana ngaten nggih. Bagaimana kita memanfaatkan sampah? Banyak sekali caranya, yang penting kita mau. Nah, ini di BUMDes kita itu ada unit baru, tapi belum bisa berjalan kalau tanpa ada dukungannya penjenengan. Okay? Jadi ada pengurus baru dari persampahan. Ini juga jangan khawatir Bapak Ibu, difasilitasi oleh pemerintah desa. Jadi anggarannya pemerintah desa untuk pengelolaan sampah ini bisa. Dan tahun ini karena ada pengalihan COVID diarahkan ke situ diantaranya. Ini yang dari pemerintah desa. Nah, BUMDes ini berdiri sendiri, okay? Tapi pembinanya tetap kepala desa. Pengawasnya juga BPD, ada pengurusnya, ada laporan pertanggungjawabannya. Nah, keuangannya dikelola sendiri di BUMDes, jadi tidak dikelola oleh bendara desa. Nah, ngerti nggih? Jadi dikelola oleh bagian pengelola keuangan BUMDes. Banyak uang kita ini. Kalau dihitung bisa puluhan juta, hampir ratusan juta. Manfaat. Mari kita manfaatkan bersama-sama nggih Bapak Ibu. Duwe ngendok, dititipkan di BKD. Nah, caranya bagaimana? Nah, masyarakat kita itu kan macam-macam. Ada yang butuh, ada yang tidak butuh. Perkara sampah ini, nggih. Biasanya yang pekarangannya masih liar, bombo masih bisa ditanggulangi di pekarangannya, mungkin tidak masalah, gitu. Tapi kalau sudah pekarangan sudah tidak punya, masak keblokan, buang sampah itu sulitnya bukan main. Kalau dibuat di sungai ya timbulnya pencemaran Bapak Ibu ya. Jadi tonggoliannya akan protes. Tak ngoten nggih. Nah, tidak mahal. Jadi bahasanya begini, tidak mahal. Kebersihan itu sangat mahal. Tapi sampah itu tidak mahal kan ngoten nggih, kalau ditanggulangi dengan baik. Tapi kalau sehat sangat mahal, ngoten nggih. Jadi begini, tekniknya, rencananya nanti bisa penjenengan rundingkan. Penjenengan semuanya rundingkan bersama-sama nggih. Nanti misalnya sampah itu yang butuh untuk itu Pak RT, warganya kan bisa nggih Pak RT nggih. Sopo ae sing butuh sampah. Kadang-kadang lek dibuat tanggane itu gremeng, mergo napa? Duduk pekarangane, nggih. Akhirnya jadi kesenjangan sosial. Ngoten ya. Jadi nanti difasilitasi sing purun
titip sampah, ya. Niku difasilitasi tong sampah. Paling boten niku kali sampah kering, kali sampah basah. Ngoten nah. Nanti sing ubrak-ubrak Bapak Ibu RT nggih sing kagungan warga. Nggih, ngoten nggih. Ngapunten nggih bolak-balik RT sing ditugasi mboten ngoten nggih. Satu, si satu basah. Kemungkinan ke depan bisa dikelola dengan pupuk. Mungkin ada pelatihan membuat pupuk organik berasal dari sampah. Untuk sementara ini hanya ngambil sampah, ngoten nggih. Terus milah sampah, ngoten nggih. Nah, duwike iki kok ngendi? Ngapunten Bapak Ibu, uangnya nanti itu kan dikelola oleh Bumdes. Di situ ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pengelola sing bahas tentang duit ini utawa labane utawa hasil jeripayanya itu akan dikemanakan. Nek bangkrut juga kayak apa? Lah ngoten nggih, nek bangkrut mboten napa-napa. Sing penting panjenengan pun berusaha dan berjalan. Nggih, sing penting ada tidak mempunyai niatan untuk membangkrutkan ngoten nggih. Tapi jenenge wong usaha iku lek dipikir laba tok angen-angene kepetiten, ngoten nggih. Usaha kadang boten kadangan asal laba, kadangan nggih boten pekpok, ya. Kadang bangkrut. Kadangan nggih Bangkrut. Nah niku balik malih. Balik diantaranya ya ke desa, ke pengurus. Nah ke desa itu bisa dijadikan pembangunan desa. Nambahi tunjangannya RT RW bisa. Nambahi tunjangannya BPD dari hasil itu juga bisa. Jadi kalau saya di situ banyak penghasilannya, saya juga kepingin nambahi tunjangannya Pak RT, Pak RW, Pak BPD, GKBUR, BPKK, jadi setiap model semua. Jadi bangun masyarakatnya juga dibangun, ngoten ya Pak Ibu nggih. Jadi desa, BPD semuanya tolong bekerja bersama-sama ngoten nggih. Nah, nanti ini ketuanya Pak Kasianto. Kemarin itu sudah dipilih waktu musyawarah Bumdes itu ketuanya Pak Kasianto. Jadi ketua Bumdesnya, masalahnya direktur Bumdes. Ngoten nggih. Matur suwun, kula masyarakat dateng Pak pembawa acara. Tadi pertanyaannya masalah harga Pak Git. Memang untuk harga, tapi kalau komoditasnya itu padi, untuk tahun kemarin harga padi itu bahkan mengalami anomali Pak. Mungkin yang jenengan permasalahkan kan harga jagung. Kalau padi mahal, ketepaan wong dong ini uangnya sekian nandur pari kalau tinggal ini. Sekarang nandur pari, aku nandur jagung seperti itu. Nah harga padi kemarin sampai mencapai 56 kering sawah. Tapi ada yang gak ngandul. Kami satu kecamatan Jogoroto itu Pak, di MK1 pada yang kedua itu biasanya enten sekitar 600 hektar. Di Dongeng, di Sawan, di Sukosari, di Sumber, gitu. Di tahun kemarin itu hanya 250 hektar. Ini sing wong tani siasate gak nandur pari, ternyata harga padi mahal. Niku nggih termasuk terus menurut pemerintah kan isu global niku kurang pangan kan seperti itu. Jadi impor beras itu betul-betul ditutup, nggak bisa karena luar negeri pun menanam beras disimpan untuk negaranya sendiri. Akhirnya harga padi stabil Pak kemarin. Cuma lemahnya kita di harga jagung. Gak mau Jogoroto. Di mana-mana petani itu kemarin nanam jagung. Populasi jagung pulau ini biasanya kayak 1000, pokoknya ketambahan 250 hektar untuk musim ini. Ternyata dengan harga jagung yang kemarin itu sekarang bilang tebasan ini baru satu dari 28, 8 robito 800 dolar. Pipil basah itu 2.800. Tapi ngeten Pak, lek kula tingali saya ke bagul-bagul jagung ngoten. Emang normal jagung santen ya. Jenengan ngrasane harga tinggi ini kan sampai basah 39, 35, kering sampai 5.000 kan selama Covid, kurang lebih 3 tahun. Nah, kemarin setelah Juni
dinyatakan tidak ada COVID dan tidak ada pembatasan, jagung saking luar ini loh Pak, pabrik ini loh pun dipenuhi dari NTB dan Sulawesi. Lek beras itu kirang, mergo dipangan wong, berarti akan wonge kali pitik. Lah lek jagung niku dimaem pitik dan mentangan peternak. Sedangkan pabrik ternak rata-rata paling kathah niku Pak teng Jawa. Seluruh jagung sing teng NTB teng Lombok niku kirime teng Jawa. Lah niku yang menyebabkan harga niku lek terus bakul niku normal. Pipil kering sawah niku 3029 niku kados tahun sekitar 2019 kan tak monten. Ngoten. Niku lek jagung. Dan pemerintah masih memang sulitnya menembus pasar jagung ya Pak. Benten kali padi. Kalau padi untuk kebutuhan pangan manusia, padi itu bakul kualitasnya bagus. Karena pabrik-pabrik itu kirimnya kan ke luar daerah, ke Jakarta, ke mana itu ya padi, harganya tinggi. Tapi kalau jagung itu rata-rata pabrik pakai itu, mungkin itu Jawa Timur ini kata dia. Nah, sedangkan bermitra dengan pabrik itu persyaratannya sangat sulit sekali Pak. Dia minta kering sampai kadar air berapa persen. Kalau nanti tidak memenuhi kena refraksi. Yang saya tahu ini ada yang kontrak dengan Cijedang ini di Mojo Agung itu kemarin ada. Tapi memang sangat sulit sekali masuknya. Rata-rata yang masuki jagung di pabrik itu kan dari luar, sama yang dari Jember rata-rata itu. Dari daerah Banyuwangi seperti itu. Nah, untuk jagung memang tidak sakit Pak. Padahal ini mahal ya. Kalau dia kadang-kadang dia mikir, buku angel, ini larang, terus ini kena udan, ini lu rendemennya kalau rendemen jagung rata-rata paling botos 100 modal pinter. Kalau kita ini saya ketinggalan. Boleh kondisinya terlebih. Di Jogoroto ini ada beberapa yang kemarin kena hujan itu daerah Sukosari, Bendung Jogoroto, Bendung Rejo itu nggih alum Pak. Nek jarak itu kula tingali nggih boten temen nggih. Karena riyin pun cara kenging Jawa niki pun ngisi, niki pun kantun tuweke pun panen niki pun niki malah. Sing niku jagung. Dados lek untuk jagung memang pemerintah tidak memberi harga apa HPP. Kalau padi itu HPP padi itu kan pemerintah ngasih harga 4.300 kan. Tapi kenyataannya di lapangan kadang-kadang kan sudah lebih dari itu. Ngoten. Kayak jagung dereng sakit. Nanti kalau sampai nih misalnya rata kalau di dulu ngoten niku. Ngeten iki sing bisa berarti winine larang pupuke angel. Hargane murah terus panennya nggih kalong iki ya. Nggih mugi-mugi tahun ngajeng tidak seperti ini Pak nggih. Harga jagung bisa kembali seperti tapi di satu sisi ngeten Pak. Lek regane jagung niku awis, sing protes niku peternak ya Pak, Blitar. Nggih niku ya. Nggih protes. Terus yang kedua masalah kartu tani Pak nggih. Ngapunten. Untuk di Jombang Pak, tahun 2022 ini sementara penebusan pupuk itu masih menggunakan sistem manual. Kartu tani nggih sebagian kartu tani sak Jogoroto niku pun sekitar 80% penggadaan. Jenenge Pak, anu penggadaan. Dereng nggih. Jadi kartu tani niku kan ngeten, Mbak. Kartu tani niku kan jadi pupuk niku penyalurannya melalui beberapa regulasi istilahnya. Penyedia alokasi niku saking pertanian. Alat untuk jual belinya yang itu melalui BNI pakai kartu tani itu istilahnya jenengan buka rekening. Jadi meskipun tidak punya kartu tani, kalau jenengan itu terdaftar di tahun 2022 dan mengajukan, niku mestinya jenengan asal pupuk Pak. Kok tangguhi Bapak misalnya jenengan tumut dusun budi Pak, sing boten asal pupuk lho. Dongeng nggih misalnya nggih. Karena ngeten. Di samping infrastruktur dari BNI itu kartu tani belum siap. Jadi kartu tani ngeten, Mbak. Kartu tani ada kan mulai tahun 2018. Ada orang punya kartu tani dapatnya tahun 2021 garap sawah.
Di situ tertera alokasi pupuk yang ada di kartu tani. Tapi ternyata di 2022 dia tidak mengajukan RDKK, dia mboten angsal pupuk, Pak. Karena pupuk subsidi itu setiap tahun diajukan. Lek tahun 2021 jenengan ngajukne, 22 gak garap, 23 garap, 22 dia mboten angsal. Meskipun pakai kartu tani, tetap kita pakai catatan ERDKK yang mengajukan. Jadi setiap tahun, Pak. Jadi bukan jaminan tiang sing gak ada kartu tani ini oleh pupuk. Kartu tani ini mek ATM sing berupa rekening tapi make kalih bank itu diisi RDKK perbaruan setiap tahun. Kayak jenengan gak ada kartu tani 2020, ternyata 21 gak ngajak di jeneng di pertanian, di kelompok tani. Berarti jenengan dianggap gak ngajukan pupuk subsidi. Kartu tani ini jenengan tidak diinjek, ngoten lho kali kementerian. Meskipun tidak punya kartu tani, tapi jenengan terdaftar dan di RDKK diajukan, niku mestine jenengan dapat dengan penebusan manual pun habis ke sini. Nggih. Memang jatah jenengan RDKK sak wonten. Nggih. Karena ngapunten ngeten, Pak. Kami itu setiap bulan memverifikasi nama-nama per orang. Bayangkan, sak kecamatan ini ada orang yang ngatus petani lho Pak Boji. Alokasi ini jenengan per tahun itu pun kula pegang. Niki nebus berapa kali. Lah, kios makanya ngeten niki kula nggih istilah verifikasi bener kan jenengan angsal. Karena wedi-wedine KTP-ne tok sing disile. Mau pupuknya dikekno wong liya kan ngoten ta. Lho nggih Pak Boji. Karena niki betul-betul saya memverifikasi itu per orang. Jadi saya entry satu-satu. Jadi jenengan niku nebus pertama 90 Korea. NPK-ne jadi sisa alokasinya jenengan itu nggih pun sak monten. Garapan jenengan itu luas tanamnya monten kok Pak, rencana tanam setahun Pak Kasianto ini. Oh enggak ada ya. 0,45 dibagi 3. Berarti garapan sampean itu mek 0,15. Nggih, leres toh? Boto 100 kan? Hah? 125 tapi masuk ini 125 lagi botol 1 selawe. Nggih. Lah nggih 01 niku lek ning kene malah botol 1 selawe niku Pak. Lek didadekne hektar niku 0,12. Iki koyo pembulatan sampean dadi 0,15. Lek setahun Pak Kasianto iku garape 0,45 hektar. Lah pupuke jenengan nggih niku sing diparingi. Karena ngeten ngapunten. Pemerintah menyubsidi pupuk itu kemarin hanya sekitar 75% dari kebutuhan. Kalau kebutuhan itu ya dihitung Pak, ngoten lho. Bahkan hampir 50% ngoten. Jadi kami PPL itu setiap bulan ngentri satu persatu petani pundi sing tumbas pupuk. Niki sak dongeng lho wonten kula sebutaken wis tebus pira. Lek gak cocok berarti urusan niku karo kelompoke karo kiose. Karena penebusan ini mendamel KTP ini jenengan nggih enten notane atau KTP ini niki dongeng. Jadi koyo dongeng niku kula sampling mawon nggih misale sing pun telas niki Adi Suroso, ini pupuke wis entek yo jarek 0 ngoten-ngoten niku. Ya, jadi pun ketinggal dalam kebutuhan 1 tahun itu diverifikasi perorangan Pak verifikasi ini. Nah, makanya Pak Kasianto niku garapan sak motor kula semerep, kula gak ada datane masalah ya ngoten nggih. Terus ngene pupuk iki ngeten iki koyo BLT ngoten niku. Jadi mengajukannya sekarang niku ngapunten kemarin Pak nggih. Kalau bisa niku KK dan KTP yang terdahulu karena sekarang diberikan kali dicapil Pak. Jadi dianggap data KTP ini jenengan itu kalau tidak sama tertolak dengan sistem ngoten. Ngoten. Niku masalah pupuk nggih. Sampun Pak nggih. Nek sampun kula akhiri ngapunten. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terus panjenenganipun Bapak Supadi dan Maula KAPI dengan Bapak Supadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi ma'asika ya rabbana wa Allahumma yassir lana Allahumma yassir lana Allahumma asturna fi sidqika Allahumma asturna fi sidqika Allahumma asturna fi sidqika Allahumma inna na'udzubika min syarri ma Rabbana la tuzigh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.